Saya percaya pada siang hari ini kita diberkati Tuhan, kita bersukacita. Pertama-tama kami dari STG mengucapkan banyak terima kasih buat kepercayaannya untuk kami boleh melayani bersama jemaat GPI Pacuan Buddha ini. Terima kasih. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur pada pagi menjelang siang hari ini Bapa. Oleh karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, di rumah-Mu, sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Bapa. Sampai saat ini Tuhan kami masih merasakan pertolongan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan sudah melimpah dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan kami ada di tempat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan layakkan setiap hati kami Bapa. Sebab kami menyadari kami tak mampu membalas semua kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Selain kami datang dengan membawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang terbaik bagi Engkau. Ntar kami akan menaikkan pujian dan penyembahan kami Bapa. Sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan. Berkati setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Supaya pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah yang kami lakukan, ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan disenangkan, apapun yang menjadi permasalahan kami, pergumulan kami percaya Engkau sudah menjawab semuanya Tuhan. Bahkan kami yang datang dengan sakit penyakit sekalipun Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini Engkau sudah menyembuhkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Engkau juga memberkati Tuhan setiap jemaat yang ada pada pagi hari ini. Bahkan setiap pelayan yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Mulai dari WL, singer, pemain musik, penerima tamu, siapapun yang terlibat dalam pelayanan Tuhan berkati Bapa. Supaya ibadah kami ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Biarlah ibadah ini Tuhan sesuai dengan keinginan Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan dosa kami. Supaya benar-benar kami layak untuk menerima, untuk menaikkan pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Terlebih Tuhan Kau memberkati juga hamba-Mu yang untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini Bapa. Supaya lewat hamba-Mu Tuhan kami boleh mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami boleh lakukan Tuhan semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, siap memuji Tuhan? Amin. Siap menyembah Tuhan? Amin. Mari yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, katakan di kiri kanan saudara, siap memuji menyembah Tuhan. Biarlah saat ini kita menghadap hadirat Tuhan, lihat pujian kita, lihat lewat penyembahan kita berikan yang terbaik untuk Allah kita. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lemah,
Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, hanya Tuhan yang layak dipuji, disembah dan diagungkan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagiku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang melayakkan sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang layak dipuji dan diagungkan. Hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita berikan yang terbaik untuk Allah kita. Mari sembah Tuhan. Mari tinggikan nama Tuhan. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji, disembah, diagungkan. Haleluya.
Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan yang layak dipuji, disembah, diagunkan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Layak dipuji, disembah, Engkau-lah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Engkau-lah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Segala puji, segala hormatnya bagi Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami hendak bersorak-sorak demi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap bersorak-sorak kita katakan amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Tuhan kita dengan bersorak-sorai. Mari yang mau berjoget kami persilakan. Kita berikan yang terbaik untuk Allah kita. Ya la 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 la, ya la 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 la, oh, oh, oh. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. Ya la 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 la, ya la 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 la, oh, oh, oh. Ya la 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 la, ya la la la, oh. Sajoke aku
Silakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari jemaat sini. Kami persilakan.
pujian yang luar biasa. Kami persilakan untuk kaum pemuja. Pemuja-pemuji kami persilakan. Sebagai orang yang diberkati harus makan jerih payah sendiri. Jangan pernah mengingini hak orang lain.
Ya Bapak Ibu. Itu yang ayat kedua. Kita lanjutkan. Ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan di sana? Ayat ketiga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Artinya apa? Bapak Ibu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di rumahmu. Saya pernah sekitar tahun 2011 saya dapat hadiah berkunjung ke Australia. Nah, salah satu event pada waktu itu adalah gala dinner di kebun anggur. Waduh, itu kita disuruh masuk, petik, makan anggur sepuasnya, betul. Itu enak sekali. Anggurnya itu warna hijau Bapak Ibu. Warna hijau, besar-besar lagi. Kalau anggur dikatakan sebagai makanan para raja itu benar. Benar tuh. Wah, enak sekali itu anggurnya. Beda dengan anggur Singaraja Bali. Saya pernah juga makan anggur Singaraja di Bali waktu kami berkunjung di Bali. Anggurnya kecil-kecil warna hitam. Waduh, kecutnya setengah mati itu. Kecutnya setengah mati. Ya. Tapi pohon anggur di Australia ini manisnya luar biasa. Ini ibaratnya apa? Seperti ibu-ibu. Menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumah. Kalau menjadi pohon anggur berarti apa? Istri itu harus banyak senyum. Ya, banyak senyum. Suami datang dari kantor. Papi sudah pulang ya. Aduh, capek ya dipijitin. Mau minum apa, Papi? Kopi, susu, mau minum teh? Senyum. Terus dipijitin. Nah, itu seneng. Itu istri sama seperti dia pohon anggur di dalam rumah. Ya. Coba kalau istri suka marah-marah. Ya. Kalau istri suka marah-marah itu bukan pohon anggur lagi itu, pohon beringin. Benar, akademite. Nah, iya, pohon beringin itu kan banyak setannya. Jadi kalau ibu-ibu di rumah suka marah-marah, tidak layani istri dengan baik, suka ngata-ngatain suami, berarti berarti ibu-ibu adalah pohon beringin. Ada banyak setan. Makanya suami kalau mau pulang, aduh takut, di rumah takut. Makanya nggak mau pulang. Makanya jangan salahkan bapak-bapak kalau pulang jam 1 malam. Karena apa? Dia mau pulang aja mikir ya, waduh, di rumah ada pohon beringin, banyak setannya. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, jadi istri jangan suka marah. Apalagi kalau marah itu sekarang kan ada mereknya. Tahu merek istri? Mereknya itu ada 2. Kalau istri yang baik, istri yang sayang suami, itu mereknya Philip. Apa itu? Terang terus terang. Istri menjadi penerang bagi suami, istri menjadi penolong bagi suami, bukan perongrong. Ya, jadilah istri yang mereknya Philip. Jangan Osram. Jadi ngelihat istri itu sama seperti ngelihat hantu. Jadi seram terus. Makanya jangan, kalau suami pulang jangan pasang muka cemberut. Ibu-ibu ini terutama. Ya. Jadi harus menjadi seperti Philip, ya, terang terus terang. Oke, yang berikutnya, ini anak-anak. Next, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pohon zaitun itu kalau sudah tumbuh tunas, Bapak Ibu, dia pasti akan berbuah, betul? Semua tanaman atau apapun, kalau dia sudah mulai tumbuh tunas, dia pasti akan berbuah. Setuju? Setuju, katakan amin. Nah, kalau anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun, artinya apa? Dia akan menjadi anak yang baik. Anak yang pintar, taat sama orang tua, nggak nyusahin orang tua. Ya.
Jangan sekali-sekali mendidik anakmu dengan kata-kata yang kasar, dengan bentakan-bentakan yang kasar. Jangan. Saya punya anak, pernah suatu saat dia main ke rumah temennya. Ya anak sekarang itu ya, dia lebih percaya orang lain daripada sama orang tua. Betul nggak? Dia lebih nurut sama orang lain daripada sama orang tua. Ya suatu saat anak saya pergi main ke rumah temennya. Terus malam pulang jam 11 malam. Saya nggak marahin dia, saya cuma bilang, "Nak, kenapa kok pulang jam 11 malam? Hati-hati loh, di luaran tuh banyak orang jahat." "Iya, soalnya begini alasan bla 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 bla." Nah, besoknya begitu lagi. Main ke rumah temennya. Pulang nggak jam 11 lagi, jam 12 malam. Saya kasih tahu lagi, "Nak, kenapa pulang jam 12 malam? Apa kamu nggak takut? Di luaran tuh banyak orang jahat loh sekarang. Apalagi motormu itu bagus, motornya NMAX. Kalau dirampok orang gimana coba? Bukan cuma motornya yang kita sayang, tapi kamunya nanti ada apa-apanya, kan bikin susah orang tua." Udah, ya terus dia minta maaf, ya udah enggak. Besok pergi lagi ke rumah temennya. Bukan jam 1 pagi, pulang pagi. Anak sekarang tuh kalau dikasih tahu itu bukannya tambah baik, tapi kayak disuruh gitu loh. Betul nggak? Pulang pagi, pagi-pagi datang. Saya dudukkan terus saya tanya, "Kenapa? Kamu nggak boleh pulang jam 11, nggak boleh pulang jam 12, tapi malah pulang pagi?" "Iya Pak, disuruh sama mamanya Feli." Disuruh mamanya Feli, siapa yang nggak gregetan? Disuruh orang lain dia nurut, tidur di rumahnya temennya itu. Tapi disuruh saya pulang cepet, malah nggak mau. Itulah anak-anak sekarang. Ya, dia lebih nurut perkataan orang lain daripada perkataan kita. Jadi memang anak-anak sekarang itu, ya, saya ada pengalaman gini. Ya, waktu melayani di satu gereja. Nah, anak-anak itu memang kita maklum lah ya. Anak-anak itu apalagi yang masih kecil-kecil gitu, dalam masa pertumbuhan gitu, itu seneng gitu. Saya lihat anak-anak itu jalan-jalan di depan mimbar, saya cuma ngeliatin aja. Apalagi gereja itu nggak ada sekolah minggunya, jalan-jalan. Tapi kalau ada juga pendeta yang nggak suka, ada anak-anak yang jalan-jalan, anak siapa? Anak setan, mamanya nggak terima, lu yang setan. Akhirnya berantem gak enak. Kalau saya nggak apa-apa, anak-anak mau jalan-jalan di depan saya nggak apa-apa. Saya terganggu kalau bapaknya yang jalan-jalan. Ya, itulah anak-anak. Ya, makanya anak-anak sekali lagi seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Dia akan menjadi anak yang baik, anak yang pintar, taat sama orang tua, nggak nyusahin orang tua. Asalkan apa? Mendidik anak dengan baik, mendidik anak dengan kata-kata yang baik. Ya. Oke, berikut ayat 4. Ayat 4. Sesungguhnya apa yang dikatakan di sana, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini sekarang giliran bapak-bapak nih. Tadi ibu-ibu sudah, anak-anak sudah, keluarga sudah. Sekarang bapak-bapak. Pak, menjadi kepala keluarga, ingat, bapak-bapak harus tampil menjadi imam di dalam keluarga. Ajak istri, anak-anak untuk doa bersama. Saya sampai hari ini juga masih bergumulan Bapak Ibu. Saya nggak pernah bikin mesbah keluarga. Doanya sendiri-sendiri, sesuai kebutuhan. Sampai sekarang menjadi pergumulan. Ya, tolong doakan saya supaya saya juga bisa membangun mesbah keluarga di dalam rumah tangga. Ya, suami harus tampil sebagai imam. Ya, doa. Suami itu ya, kalau dia berdoa itu banyak dikabulkan doanya. Betul nggak? Nggak ada yang tahu toh? Banyak dikabulkan. Kenapa doa suami itu banyak dikabulkan? Karena suami kan jarang berdoa, Bapak Ibu. Begitu dia berdoa, surga langsung kaget. Waduh, tumben
Pak Tongki berdoa. Ada apa ini? Ini pasti ada sesuatu yang emergensi ini. Ya udah, kasih kata Tuhan. Kasih apa yang dia mau, kasih. Kabulkan. Ya. Karena dia jadi imam. Coba kalau ibu-ibu yang berdoa, malaikat aja sudah sampai nek lihatnya. Sampai malaikat itu ngomong, lu lagi, 4L. Ibadah pagi, minggu, datang doa. Ibadah kedua, minggu, datang doa. Ibadah kaum wanita, datang doa. Ibadah doa malam, datang doa. Ibadah Sabtu, datang doa. Ibu-ibu kalau doa, saya akui, kenceng. Tapi gak tahu dikabulkan apa enggak. Nah itu, ya. Tapi saya percaya, ibu-ibu di GPI Pacuan Kuda, doa-doanya pasti dikabulkan. Amin. Karena apa? Karena hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang harus dicamkan betul-betul. Yang kedua, memberi contoh yang baik buat istri dan anak-anak. Bapak Ibu, sebagai bapak, memang kita harus memberikan contoh yang baik buat anak-anak. Jangan cuman bisa ngomong tok. Ya. Apa gajah diblangkoni, iso ngomong, gak iso nglakoni. Ya. Iso khotbah, gak iso nglakoni, gajah diblangkoni. Ya bapak-bapak itu kebanyakan begitu. 100% memberikan nasihat itu hanya dengan omongan, tapi perbuatannya enggak begitu. Contohnya apa? Nah, udah besar, jangan merokok ya. Ya, udah besar jangan merokok, karena merokok itu merusak kesehatan. Itu nasihatnya dia. Firman Tuhan katakan, ingat, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus di mana Roh Allah diam di dalam kamu. Waduh, kalau kasih nasihat luar biasa ya. Jadi jangan merokok kalau sudah besar. Sementara bapaknya tarik kebul gini ya. Coba. Tetapi sekarang saya lihat akhir-akhir ini merokok itu bukan dominasi bapak-bapak aja. Ibu-ibu banyak loh. Mak-mak terutama. Ya saya sering lihat juga. Padahal iklan rokok itu kan bunyinya apa? Pria punya selera. Kan nggak ada emak punya selera. Kan nggak ada kan? Nggak ada pria punya selera. Pasti seperti itu. Ya tapi saya juga mau membela yang perokok. Siapa di sini yang masih merokok? Nggak ada yang ngaku ya. Tapi nggak apa-apa. Ada sisi positif bagi perokok. Yang pertama, dia ditakuti anjing. Yang kedua, dia ditakuti maling. Yang ketiga, rambutnya tidak akan pernah memutih. Kok bisa Pak? Ya, dia ditakuti anjing karena apa? Orang kalau sudah candu rokok, lama-lama dia osteoporosis. Kalau jalan pakai tongkat. Anjing kan paling takut sama tongkat. Begitu dia lihat orang pakai tongkat, anjing pada lari semua. Lari. Ada orang bawa tongkat. Betul nggak? Yang kedua ditakuti maling. Perokok kalau sudah kecanduan, kena paru-paru basah. Kalau malam dia nggak bisa tidur. Orang mau maling di rumah dia, jangan ke situ. Orangnya belum tidur. Nanti kita ketahuan. Akhirnya nggak jadi maling. Jadi dua hal sudah. Keunggulan orang merokok. Yang ketiga, rambutnya nggak pernah memutih. Karena apa? Sebelum putih rambutnya sudah almarhum duluan. Karena kebanyakan merokok. Ya, jadi itu keuntungan orang yang merokok. Saya nggak mau lihat sebelah sini ya. Saya lihatnya ke sini aja. Oke Bapak Ibu. Jadi saya kembali mengingatkan sebagai suami, kepala rumah tangga, bahwa
istri, anak-anak dekat sama Tuhan. Harus itu, wajib. Suami yang dekat dengan Tuhan, dia akan membawa keluarganya dekat dengan Tuhan juga. Tetapi sebaliknya, suami yang tidak takut akan Tuhan, dia tidak akan bisa membawa istri dan anak-anaknya untuk dibawa datang kepada Tuhan. Amin. Saya simpulkan Bapak Ibu. Ini udah setengah jam ya, cukuplah. Jadi kesimpulannya, keluarga bahagia yang diberkati Tuhan, yaitu keluarga yang ada damai dan sejahtera di dalam keluarga. Artinya ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Yang kedua, ada sejahtera. Sejahtera itu bicara berkat. Ya, Bapak Ibu. Ada berkat yang Tuhan selalu sediakan buat keluarga-keluarga yang hidupnya dilingkupi atau hidupnya takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya akhiri firman Tuhan pada siang hari ini, dan kita akan meresponi firman Tuhan dengan kita naikkan satu pujian. Bapakku yang baik. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat, tinggal dekat, setiap saat dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik,
yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, karunia ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Sekali lagi katakan, ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Dia Bapa yang baik di dalam hidup kita. Dia Bapa yang senantiasa memberkati keluarga kita. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, terus sembah Tuhan, sembah Dia. Nyatakan pujian penyembahan-Mu bagi Yesus, karena Dia adalah Bapa yang baik di dalam hidup kita. Dia Bapa yang baik yang senantiasa memberkati keluarga kita. Oh haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang baik. Dialah segala. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semua
syukur selalu kepadamu Bapa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yang sangat ku cinta. Firman Tuhan yang luar biasa, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Amin. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberkati perjamuan tepat ini dengan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, kalau pada siang hari ini Tuhan, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan damai sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberi korban persembahan. Kiranya Tuhan berkati korban persembahan ini. Semoga persembahan ini bisa memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dengan berkali lipat ganda Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu, yang tak menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kekuatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kedahsyatan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kedahsyatan-Mu, oh Yesusku. Kita akan mendengarkan pengumuman, kami persilakan. Ya, shalom. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Eko buat pelayanannya, juga Pak Toto
ini grup seduluran ya, sedulur tunggal Gusti. Pelayanannya di sini luar biasa. Saya sangat bersyukur, terima kasih yang mau mendukung pekerjaan Tuhan di sini. Yang saya rasakan hari-hari ini untuk Indonesia, ya, Indonesia saat ini mengalami masa kelam. Kita perlu doa ya. Ya, saya tahu kejadian di mana-mana ya. Karena sesuai firman Tuhan dikatakan Yeremia 29 ayat 7, doakan kotamu, kesejahteraan kota. Dimana kalau kota sejahtera, engkau juga akan sejahtera. Karena itu saya minta Bagus berdiri ya, Bagus. Pujikan Yesuslah Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita doa untuk Indonesia. Cek cek. Yesuslah Tuhan. Biarlah kita renungkan untuk Indonesia, supaya Indonesia dipulihkan dari berbagai macam persoalan yang terjadi saat ini, di mana terjadi kebakaran di mana-mana, penjaraan, dan saat ini krisis ekonomi yang luar biasa. Biarlah Tuhan melawat Indonesia, biarlah Tuhan memulihkan Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, murah, sandang. Itulah tugas kita, tugas anak-anak Tuhan untuk memulihkan Indonesia. Layak disembah, sembah oleh suku bangsa. Ramu telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Tuhan menyeru akan Engkau. Yesuslah Tuhan yang layak disembah oleh suku bangsa. Demi darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan. Bagiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita satukan hati. Inilah negara dan bangsa kita.
Bahkan di tempat kita berdiri, di Surabaya, di sekitarnya. Haleluya. Bapak, saat ini kami berharap Tuhan, karena belas kasihan-Mu turun Bapak. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni bangsa dan negara kami. Ampuni saudara-saudara kami yang mereka keluar dari koridor kasih. Ampuni dari pemerintahan kami Tuhan. Turunkan hujan pertobatan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak, Kau melihat Tuhan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dimanapun juga berada di Indonesia saat ini terjadi. Suasana semakin dan mencekam. Hanya ada ketakutan, kekerasan Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni Kami anak-anak-Mu Bapa bersatu hati Tuhan, hanya memanggil kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Damai sejahtera-Mu turun. Hujan pertobatan terjadilah untuk bangsa dan negara kami. Bukan kami mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Namun damai sejahtera-Mu, persatuan-Mu Tuhan. Biarlah kebaikan demi kebaikan terjadi kembali Tuhan. Pemulihan-Mu terjadi untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Itu yang kami perlu ya Bapak. Engkau punya cara Tuhan. Engkau punya jutaan cara untuk menolong Indonesia. Sia-sialah kami berusaha berjuang dengan apapun yang kami bisa. Tanpa kehendak-Mu jadi Bapak. Saat ini kami berharap kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi. Bagaimanapun caranya, Engkau yang punya cara. Engkau yang punya solusi Tuhan. Engkau lah yang memiliki hidup kami. Engkau yang memiliki bangsa negara kami. Jangkau kami bangsa. Jangkau bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih, syukur Tuhan Kau sudah melawat kami Bapak. Terima kasih Kau memberkati Bapak Eko Tuhan, juga keluarga rumah tangga, juga tim seluruh yang melayani dimanapun mereka berada. Engkau memakai luar biasa Tuhan. Kuasa-Mu turun menaungi Bapak Eko juga seluruh tim semua dimanapun berada. Engkau menyertai, Engkau menuntut, memberkati, memelihara dan apapun juga Tuhan. Segala kebaikan demi kebaikan Engkau membuka jalan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati seluruh tim ini Tuhan dimanapun mereka berada. Dari perjalanan di dalam maupun di luar Surabaya, Engkau tetap memberkati Tuhan. Engkau menyediakan segala apapun yang menjadi kebutuhannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang mendengar ya Bapak. Biarlah itu membawa kami Tuhan ke dalam jalan-Mu yang lebih dekat dan lebih dekat lagi dengan Kau ya Bapak. Kebaikan demi kebaikan terjadi dalam setiap keluarga rumah tangga kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah seruan kami, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita untuk menerima berkat dari
memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Lebih kami sudah berdoa untuk Indonesia kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pulihkan Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan lawat Indonesia. Sehingga Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga Indonesia mengalami pelawatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Oh, apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, biarlah Engkau turunkan malaikat surgawi membentengi Indonesia. Jauhkan dari anarkis, jauhkan dari penjaraan, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan Tuhan, supaya Indonesia menjadi aman Tuhan. Oh, Bapak Presiden, Menteri, pejabat semua kuasai dengan urapan-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat akal budi untuk bisa mengatasi persoalan Indonesia ini Tuhan. Oh, terlebih para masukan polisi, masukan tentara Tuhan, jamah Tuhan, supaya dia bisa merangkul rakyatnya, bisa menaungi rakyatnya, sehingga rakyatnya tidak bergejolak, tapi tetap bersatu untuk membangun Indonesia Tuhan, sehingga Injil Tuhan tetap dimenangkan, Injil Tuhan tetap disiarkan di mana-mana Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sudah di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan kebenaran-Mu dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, terlebih dalam pelayanannya Tuhan. Pakai lebih-lebihan Tuhan untuk bisa menyatakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Lebih juga hamba-Mu pelayanan tim yang sudah melayani tempat sini Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa memberi sesuatu yang baik dalam hidupnya, tapi kami menyerahkan di dalam tangan-Mu setiap pelayanan yang dikerjakan tim Pak Toto ini Tuhan, sehingga membawa berkat bagi yang mendengarkan, membawa berkat setiap yang dia kerjakan Tuhan. Kami sangat bersyukur pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, di mana Engkau akan utus mereka. Mujizat demi mujizat akan Kau nyatakan, lawatan Tuhan terjadi dalam setiap hidupnya Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan tidak sia-sia Tuhan, tapi menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di saatnya kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu menyertai kami semua. Kita angkat tinggi tangan kita, terimalah janji firman Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinarkan wajahnya kepada-Mu, beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada-Mu, memberi damai sejahtera. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Allah turut bekerja sama mendatangkan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, selamat pulang, Tuhan berkati.